Bismillah, semoga ini lancar ya. Baik, hari ini agenda pertama di mata kuliah diagnostik molekuler, di mana teman-teman ini masih santai ya, karena pembukaan kita melakukan perjanjian kontrak itu perkuliahan, terutama untuk nilai. Lalu kita sedikit menyinggung tentang diagnostik molekuler, karena kan sebelum-sebelumnya sejak semester 3 ya, kata-kata molekuler itu kok ada terus di setiap perkuliahan gitu. Dan biasanya ini susah-susah untuk materinya dan untuk soalnya. Kalau materinya mungkin nggak susah, jawab soalnya yang susah ya. Dan di sini nanti diharapkan teman-teman bisa memahami apa yang dimaksud diagnostik molekuler dan kenapa diletakkan di semester 6. Jadi ini memang serangkaian mulai dari analisis biomolekul semester 3, deteksi molekuler di semester 4, lalu ada rekayasa genetika semester 5, dan terakhir ini diagnostik molekuler. Nah, nanti kita coba sedikit membahas hal tersebut. Oke, next. Oh, saya next sendiri ya. Oh, nah, tim pengajarnya, insya Allah nanti saya ditemani oleh, nggak ditemani ya, dia apa ya, dibantu. Kalau ditemani nanti saya ngajar, ada temennya di kelas. Nah, ini ngorek-oreknya gimana ya? Oke lah, nggak usah orek-orek. Oke, tim pengajarnya ada 3 orang. Saya selaku penanggung jawab mata kuliah. Lalu nanti insya Allah dengan Pak Gandhi, kalau beliau tidak terlalu sibuk di kliniknya, karena beliau selain ngajar juga praktek di sana. Lalu dengan Bu Anissa Kumaira. Nah, ini bukan ilustrasi sebenarnya ya, Bu Anissa pakai kerudung dan dia masih punya rambut sepertinya. Lalu untuk jadwal, insya Allah hari Senin dan Rabu jam 10 sampai jam 11.40 maksimal ya. Jadi nanti kalau 10 menit selesai ya sudah, kita kuliah 10 menit aja. Insya Allah tidak ada perubahan sampai sekarang. Lalu komponen penilaian, nah ini saya ingin yang apa namanya nanti kita isi di presensi ya. Untuk komponen penilaian tugas UTS UAS ini yang saya tawarkan seperti biasa, tugas 30%, UTS UAS 35%. Silahkan jika ada hal yang ingin disampaikan. Saya tunggu ya. Ini saya nggak nge-freeze ini saya menunggu. Jika setuju ya setuju atau di chat lah minimal gitu. Silahkan mengenai kontrak, uh, menilai komposisi penilaian. Karena di sini tidak ada praktikum ya. Kalau saya sendiri, yes Pak. Oke, tak tunggu 1 detik. Kalau nggak ada yang berpendapat lagi berarti yes. Sudah 1 detik. Oke, nah nanti ini teman-teman cukup spesial ya, karena nanti kelihatannya nggak ada UAS. Dalam artian ujiannya nanti eh, ya kita UAS kan, walaupun itu sebenarnya bukan UAS, lebih ke responsi gitu. Karena nanti teman-teman sudah akan kemarin dapat pengumuman ya kalau bakalan ada praktikum offline gitu. Itu kita masukkan di 7 pertemuan terakhir diagnostik molekuler. Jadi nanti UAS-nya semacam responsi dari praktikum gitu. Insya Allah tidak lebih susah daripada UTS. Oke, kita lanjut. Nah, beberapa hal yang akan kita pelajari di diagnostik molekuler nanti adalah sebagai berikutnya. Hari ini kita ada kontrak perkuliahan dan pengantar diagnostik molekuler. Nah, ini yang kedua, ini sengaja kami ulang untuk materi biologi molekuler di semester 3 mengenai genom, kromosom, DNA, dan gen. Karena walaupun kita ulang, masih banyak ketika nanti skripsi atau nanti ujian PKL pula, itu mungkin teman-teman masih ada yang bingung ketika gen, bedanya gen sama DNA, genom sama gen bedanya apa, itu masih ada beberapa teman-teman yang bingung. Harapannya ketika materi ini diberikan lagi, teman-teman semakin ngelotok gitu ya, semakin, loh kalau bayangkan genom tuh itu, kromosom itu, DNA itu, gen itu. Jadi udah di luar
nggak perlu menghafalkan lah. Kalau seperti kalian mungkin hafal nomor pacar kalian gitu ya, itu kan sudah di luar kepala sih, nggak perlu buka buka apa buku kontak gitu. Yang nggak kalah pentingnya juga mengenai replikasi dan ini sentral dogma biologi molekuler, di mana nanti di sini bakalan mengulang lagi mengenai transkripsi dan translasi, karena ini krusial sekali ya. Materi yang kedua dan ketiga ini sesuatu yang sangat dasar, di mana teman-teman nggak boleh salah, benar-benar nggak boleh salah. Ini kami ulang lagi, itu tadi, untuk menguatkan dasar kalian, untuk menguatkan dasar kalian. Jadi teman-teman tahu gen yang di otak-atik itu gen gitu ya, yang di otak-atik itu DNA, tapi tahu DNA itu di mana posisinya. Lalu selanjutnya adalah replikasi sama transkripsi. Ini adalah dua hal yang banyak yang masih belum belum pas untuk pengertiannya. Nah, ini kita ulang lagi di sini. Lalu selanjutnya adalah amplifikasi materi genetik. Amplifikasi itu apa? Mungkin masih ada yang belum tahu. Amplifikasi itu apa? Nanti kita belajar VCR terutama di sana. Nanti mungkin ada pengembangannya. Lalu deteksi protein ini memang tidak kita praktikumkan, tetapi beberapa kali kami menemukan teman-teman itu ketika mempresentasikan jurnal itu ada yang menggunakan SDS gitu ya untuk metodenya SDS page, dan nanti ketika membahas hasil bisa, tapi harapannya memang paham juga tentang prinsip dari deteksi protein tersebut. Lalu untuk Pak Fuad Gandhi ini nanti ada 4 pertemuan: peran sequencing dalam diagnostik molekuler, lalu pemanfaatan polimorfisme dalam diagnostik molekuler, metode deteksi penyakit keturunan, lalu diagnostik molekuler dalam forensik. Nah, untuk Pak Gandhi ini lebih pada aplikasi ya. Kalau yang saya tadi lebih pada dasarnya, Pak Gandhi ini nanti insya Allah lebih ke aplikasi. Ini contohnya nih ya, sequencing. Setelah kita dapat sequence, itu ketika kita memang belajarnya di ranah medicine ya, di ranah kesehatan gitu, ini nanti kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Bahkan ini tidak hanya di kesehatan, yang lain juga. Lalu polimorfisme, kan teman-teman dulu pernah dengar SNP dan lain-lain ya tentang polimorfisme. Lalu metode deteksi penyakit keturunan. Ini terutama mungkin nanti akan lebih mudah kalau ini manusia contohnya. Lalu dalam forensik, ini sebagai pengetahuan tambahan gitu. Lalu Bu Anissa, ini juga lebih ke aplikasi mengenai beberapa pengenalan ya, mikrosatelit dan biomarker. Lalu yang lain aplikasi, metode deteksi mutasi, metode deteksi mikroorganisme patogen, dan deteksi transgen dalam GMO. Jadi kalau yang deteksi mutasi sama mikroorganisme patogen mungkin bisa bayangkan, dengan yang transgen dalam GMO ini ketika teman-teman nanti bekerja sebagai quality control gitu ya, untuk ngecek produk ini benar-benar produk alami atau dia transgen gitu. Jadi bisa kerja dengan metode tersebut. Nah, ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 pertemuan karena kita 3 SKS harusnya kan 21. Nah, yang 7 pertemuan terakhir itu kita manfaatkan untuk mengganti praktikum-praktikum yang kemarin sempat kita online kan. Karena teman-teman juga pastinya merasakan ya, praktikum kok membayangkan gitu ya. Membayangkan megang pipet sambil megang gelas es teh ya beda ya. Mungkin kalian kuliahnya sambil minum, sambil makan. Ini masukkan mikropipet kalian sambil minum. Yang dipegang gelas kan nggak nyambung. Nah, nanti ketika disuruh praktek, nah yang dipegang es teh ini. Nah, untuk praktek ini memang kita mampatkan ya, sejak semester 1 sampai semester 5 kemarin. Ini adalah praktikum yang benar-benar kita manfaatkan, dan ini momennya saya rasa tepat karena kalian habis PKL masih hangat-hangatnya gitu ya, kalian habis selesai megang-megang alat, ini kita coba untuk semakin perdalam di sana. Siapa tahu ada yang masih belum tahu kenapa pakai 121 derajat Celcius ketika autoclave, apabila lebih tinggi dari itu kenapa, apabila lebih rendah kenapa, lalu kenapa mikropipet bentuknya seperti itu pengetahuan yang lain ya. Kenapa misal harus straight, kenapa harus four plate dan lain-lain. Nah, ini nanti kita pelajari di sini. Jadi yang pertama kita jelas pengenalan alat. Ini alat-alat harus tahu untuk apa, harus tahu. Karena nanti
Jangan sampai teman-teman menuliskan alat dan bahan dalam penelitian, dalam PKL, tapi nggak tahu itu tuh apa gitu ya. Lalu yang kedua adalah pembuatan media kultur bakteri. Ini mikrobiologi. Walaupun nanti tidak semua, tetapi paling tidak teman-teman tahu prinsipnya. Kan sebenarnya kalau gampangnya, di setiap bungkus media itu ada komposisinya. Kalau teman-teman mau bikin agar itu kan tuangkan 200 ml air atau 700 ml air, ditambah dengan 1 gelas apa gula baru dituangkan agarnya, misalnya seperti itu. Itu ada di petunjuknya. Sebenarnya di media kultur bakteri itu ada, kecuali kalian belinya ngecer di plastiki gitu ya. Tapi di situ ada. Kalau misal kalian ngecer belinya ya cari di websitenya. Lalu sterilisasi alat dan bahan. Tentunya berbeda ya, alat dan bahan. Alat pun ada beberapa alat yang dia tidak bisa langsung dimasukkan. Mungkin harus diberi bungkus, harus bungkusnya pun harus seperti apa. Ada yang memang sterilisasinya tidak bisa menggunakan autoclave gitu ya. Dia hanya bisa disemprot, pakai alkohol, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah teknik kultur bakteri. Ini kita kultur bakteri. Lalu yang kelima, isolasi DNA bakteri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini satu rangkaian gitu ya. 5 yang isolasi DNA bakteri. Ini 7 pertemuan terakhir di diagnostik molekuler. Ini sedang kami usahakan untuk bisa setiap hari. Setiap hari itu misal hari Senin sampai hari Sabtu. Nanti walaupun kurang 7, yang ketujuh kita gabungkan jadi satu aja, presensinya nggak masalah. Jadi ada 7 pertemuan yang dimana nanti ini merupakan teori yang kita praktekkan gitu ya. Makanya ini tidak ada praktikum. Tadi di komposisi tadi hanya ada tugas UTS UAS, tidak ada praktikum. Kita ini teori yang kita praktekkan gitu ya. Tapi bukan, jadi istilahnya praktek saja, bukan praktikum di lab gitu. Walaupun sejatinya ini teman-teman seperti praktikum gitu. Dan ini kita offline kan, insya Allah di bulan Juni. Ini baru dicarikan jadwalnya agar tidak berbentrok dengan prodi yang lain yang sudah offline gitu. Nah, nanti setelah UAS, insya Allah kita lakukan PCR. Jadi, malah kayak iklan kopi. Apa namanya? Setelah UAS itu kan teman-teman akan ada KKN ya, akan ada KKN. Nah, sebelum teman-teman berangkat kita lakukan praktek PCR, Pak, maksimal 3 hari. PCR sampai ke elektroforesis. Nah, nanti yang akan kita responsikan, karena ini setelah UAS, maka nanti cuma sampai isolasi DNA bakteri yang akan kita apa namanya responsikan ya, responsikan sebagai pengganti UAS itu. Jadi tidak ada UAS yang seperti biasanya. Mungkin metodenya seperti biasa, tetapi ini bukan praktek, bukan teori yang disampaikan di kelas seperti ini. Nah, untuk tata tertib perkuliahan, yang pertama penanggung jawab kelas tadi sudah ada 3 ya. Ada Amelia, ada Toto, ada Putri Nabila. Penanggung jawab ini tugasnya yang utama 3 ini. Yang pertama reminder jadi mengingatkan. Silakan diingatkan dosennya untuk jika ada kuliah paling tidak H-1 ya. Lalu yang kedua, mungkin tadi di mata kuliah sebelumnya sudah disampaikan, kita akan mulai lagi untuk tadarus ya. Untuk mulai lagi tadarus. Kalau tadi sudah mulai belum tadarusnya? Gimana, Pak? Sudah, Pak. Tadi sudah mulai, Pak. Dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 7. Oke, 1 sampai 7. Baik. Jadi ini nanti juga ada tadarusnya, tapi nanti setelah ini kalian tadarus nanti dikirimkan. Kalau tadi di via apa? WhatsApp atau di upload di e-learning atau bagaimana? Langsung, Pak. Oh, langsung. Oke. Oke. Yang setelah ini mungkin kita coba ya, kalian nanti tadarus direkam, kirimkan ke WA saya coba. Melanjutkan yang tadi itu 1 sampai 7, yang setelah ini nanti kalian berarti yang 8 sampai ke 15 ya. Oh iya, Pak. Oke. Ke 15. Ini yang
ngirim via, maksudnya yang ngirim via WA ke Bapak itu salah satu orang yang membacakan kan, Pak? Semuanya aja. Oh, semua. Hmm. Kan kalau rekaman di WA kan kecil ya, Ya. kecil memorinya. Heeh. Oke, termasuk ini, reminder tadarusnya sudah sampai mana. Jadi ini kami mencoba agar satu angkatan ini tadarusnya berkesinambungan. Kalau dulu kan memang kadang di mata kuliah A ayatnya ini, B ini, yang sekarang kita coba untuk berkesinambungan. Jadi teman-teman nanti tinggal melanjutkan saja di semester berikutnya jika belum khatam. Tapi kayaknya kalau khatam ya dapat setengah setengah Al-Quran nggak apa-apa lah ya. Nah, nanti yang kedua itu ya, tadarus. Yang ketiga mengenai pergantian jadwal jika ada gitu. Yang kedua, teman-teman silahkan tugas itu wajib mengumpulkan ya. Gini, kemarin tuh ada beberapa, nggak cuma satu dua, cuma yang konfirmasi cuma satu atau dua gitu ya. Itu eh, tugasnya itu dari 8 cuma ngumpul satu gitu. Dan ini benar-benar merugikan. Saya lupa di angkatan ini atau bukan. Jadi silahkan nanti bisa kalau ragu terkumpul atau tidak silahkan konfirmasi. Kemarin yang banyak konfirmasi itu malah angkatan yang baru dari angkatan 2020. Mungkin karena baru pertama kali pakai e-learning ya. Itu jadi ketika ngeklik itu belum finish. Jadi tidak ada belum submit gitu. Jadi hasil kerjaannya itu saya nggak bisa lihat. Jadi saya cuma manut di e-learning. Tapi karena dia konfirmasi, saya berikan tugas tambahan gitu. Pengganti bukan tambahan, tugas pengganti. Jadi dia nilai tugasnya di hari itu tetap ada. Nah, ini ya, jadi nanti ketika teman-teman kesusahan mengerjakan tugas itu ya e-learning, nanti bisa kita buatkan soal yang lain, bisa lewat WA kalau cuma satu orang, atau bisa menggunakan Google Form, misal yang lebih mudah ya. Lalu yang ketiga, silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, itu silahkan dilakukan di luar kelas, itu sangat diperbolehkan. Saya beberapa kali selama pandemi ini malam konsultasi ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang kurang paham, atau kalau yang kemarin yang paling banyak memang konsultasi skripsi sih. Tapi ini nanti boleh di luar jam perkuliahan itu sangat boleh. Misal nanti, kalian udah paham ini belum sih? Yuk kita ulang gitu. Nggak apa-apa, nanti silahkan bilang saja. Lalu yang selanjutnya itu maksimalkanlah kata KM ya. Ini saya selipkan di nomor 3 ini. Kemarin itu lumayan banyak sih yang angkatanmu bukan ya, angkatan ini bukan ya, angkatan 2019 mana yang lumayan banyak. Karena KKM ini mudah, angka kredit keaktifan mahasiswa ya. Ini kan mudah untuk mendapatkan di era pandemi ini. Teman-teman ikut webinar, daftaran webinar gratis banyak. Sebanyak-banyaknya, entah nanti yang diakui yang mana, tapi dikumpulkan saja. Karena lumayan banget kemarin itu yang nilainya nggak begitu tinggi, tetapi dia rajin ikut webinar dan rajin mengumpulkan dokumentasinya, itu sangat-sangat terbantu, sangat-sangat terbantu. Masing-masing apa nilai dinaikkan grade-nya satu-satu semuanya di semua mata kuliah, kecuali yang A ya. Kemarin ada yang nggak A, yang A-nya itu sedikit, nah yang di bawah A itu naik semua satu grade, dan itu luar biasa peningkatannya. Ini silahkan dimaksimalkan, apapun kegiatannya. Lalu yang keempat, perhatikan jadwal di timeline dan RPS sehingga dapat mempersiapkan diri. Nah, nanti setelah ini saya tunjukkan timeline dan RPS-nya, yang saya sudah upload di e-learning, nanti bisa dicek. Termasuk yang saya upload tuh linknya yang hari ini, karena ini coba ya, mencoba dirapikan dan disiplinkan untuk di e-learningnya, dari teman-teman juga lebih enak. Jadi silahkan lihat di timeline, di RPS-nya, sesuai apa enggak, termasuk teman-teman itu ketika hari itu sebenarnya ada tugas, tapi kok nggak ada tugas, ya bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan, Bu, ini di RPS ada, sekarang nggak ada, gitu. Kecuali teman-teman udah cukup, wah tugasku kemarin udah ngumpulin semua, udah nggak usah, nggak apa-apa. Biasanya kan, karena tugas itu sifatnya suplementer ya, untuk menambah pengetahuan teman-teman, selain untuk menambah juga nilai teman-teman. Cuma kadang ketika metode kuliah tertentu itu tidak memerlukan tugas. Misal teman-teman dievaluasinya berdasarkan tanya jawab seperti itu. Lalu yang kelima, ini untuk praktek offline setelah bulan Juni nanti, itu setelah bulan Juni, setelah Lebaran ya di bulan Juni nanti, itu yang pertama jelas harus ada izin orang tua, dan
kemarin sudah minta kalian paling tidak speak dulu ya sebelum pengumuman dari prodi keluar. Lalu tetap mematuhi protokol kesehatan walaupun harapan kami kalian sudah mendapatkan vaksinasi di bulan tersebut. April kalau kalau nggak salah untuk jadwalnya. Jadi ya ini baru rencana ya, namanya rencana hanya Tuhan yang Allah yang tetap menentukan hasilnya seperti apa, tetapi kita rencanakan untuk offline gitu. Oke, untuk kontrak ini terlebih dahulu silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau pendapat atau saran ke yang lain silakan. Pak, untuk rekaman nanti bisa diakses ke YouTube Bapak kan? Nanti saya anu sekedar apa namanya saya upload di YouTube, terus saya embed ke e-learning. Oh, siap Pak, siap. Uh, uh, Ada lagi mungkin? Kalau belum saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan mengenai besok rencana offline atau yang lain silahkan. Bapak, Hmm. kalau kan rekaman-rekaman yang dulu semester 5 itu apakah masih ada di e-learning tidak ya Pak? Oke, kalau yang semester 5 ini kamu bisa request. Oh, bisa. Karena kalau yang semester 5 mungkin nggak ditutup ya, tetapi kalau misalnya seperti diagnostik molekuler ini kan yang semester atau tahun yang lalu itu saya hide, jadi saya sembunyikan. Oh, baik. Tapi ketika itu masuk semester 5 kok saya rasa nggak akan disembunyikan untuk sekarang. Kecuali semester 5 di semester depan ya. Mungkin sama dosen penanggung jawabnya disembunyikan agar mahasiswa tidak bingung. Oh, begitu. Siap Pak, siap. Jadi Tapi nanti bisa di request. oh Misal iya belum baik. udah nggak ada di e-learning. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, yang lain silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya harapkan ini sudah ada komunikasi dengan orang tua ya mengenai rencana offline ya, jadi bisa siap-siap. Bisa siap-siap sejak sejak sekarang. Oke, kalau nggak ada, ini dikit kok. Pengantar diagnostik molekuler. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang mulai jenuh ya. Ada terus ketemu terus mata kuliah seperti ini kok nggak ada mata kuliah yang dia cuma bahas apa ini Ibu Budi atau yang lain. Ya karena kalian di biotek ya. Ini ada dasar yang memang kalian harus benar-benar tidak boleh salah gitu. Tidak boleh miss gitu ya. Semacam tadi gen, kromosom, genom. Nanti kalau sudah di aplikasi ya ada namanya primer dan lain-lain. Itu sama sekali nggak boleh salah. Atau nggak boleh nggak tahu gitu ya. Nggak boleh nggak tahu. Walaupun tidak mendalam, tetapi teman-teman harus tahu dan bisa membedakan mana yang gen, mana yang DNA, mana apa itu ekson, apa itu intron, dan lain-lain. Banyak istilah-istilah yang di mana hal tersebut tidak boleh teman-teman lupakan ya pemahamannya. Oke, dua hal yang sering menjadi pertanyaan, apa sih bedanya diagnosis dengan deteksi gitu ya? Kenapa kemarin sudah ada DETMOL, sekarang ada diagmol? Nah, sebenarnya kalau dari segi definisinya memang berbeda. Untuk diagnosis, itu dia lebih ke identifikasi identifikasi penyebab ya suatu penyakit. Atau identifikasi ini penyakit ini sebenarnya seperti apa gitu. Itu diagnosis. Sedangkan deteksi itu adalah eh, ketika kita melakukan sesuatu untuk mencari penyebabnya gitu. Jadi begini, deteksi itu dia lebih rinci, lebih lebih spesifik ya. Lebih spesifik, misal dia deteksi hanya pada bagian antigen gitu. Jadi ini aksinya. Deteksi ini lebih kepada aksi-aksi yang dimana nanti dari sejumlah aksi-aksi tersebut bisa ditarik kesimpulan untuk menjadi diagnosis. Jadi diagnosis ini dia lingkupnya jauh lebih luas dibandingkan deteksi gitu. Jadi
untuk bisa menarik kesimpulan dalam diagnosis, untuk bisa mengidentifikasi ini tuh penyakit apa, itu dibutuhkan deteksi-deteksi tertentu gitu. Nah, mungkin nanti dengan contoh lebih mudah adalah yang sekarang ini ya. Untuk seorang dokter, karena gini ya, diagnosis ini erat kaitannya dengan bidang kesehatan. Nah, biasanya yang bisa menarik kesimpulan ini adalah dokter yang bertanggung jawab, yang berkompeten di bidangnya. Makanya waktu itu ada dokter, mungkin teman-teman tahu di Facebook kali ya, dokter hewan yang dia membahas tentang COVID-19 itu akhirnya sekarang juga udah meredup gitu. Karena memang, ya kalau saya sendiri prinsipnya, saya tahu PCR-nya tapi saya nggak tahu COVID-nya. Jadi ketika mengecap, wah ini harus yang mengecap sesuatu yang memang ranahnya di kedokteran saya nggak berani. Memang bukan ranah saya. Tetapi ketika cuma membaca hasil PCR, membaca hasil ya deteksi molekulernya, saya pede gitu. Tapi ketika sudah ini harusnya istirahat sekian, ini sudah sembuh, ini sudah kewenangan dari dokter. Ini sudah nggak berbahaya, ini kewenangan dari dokter. Nah, kita contohnya di diagnosis COVID-19 ya. Nah, ini untuk metode deteksinya kan macam-macam. Yang pertama mulai dari gejala klinis, mungkin diperiksa dulu, dideteksi apakah dia suhunya normal atau enggak. Lalu ada batuk, kemudian lemas, lalu gangguan pencernaan kali, lalu ada gangguan indera perasa, karena kan yang baru-baru ini indera perasanya hilang ya, bukan inderanya hilang, indera perasanya. Lalu ada screening, dideteksi itu cek riwayat kontaknya dengan siapa saja, apakah bepergian keluar kota dari zona merah, lalu riwayat keluarganya seperti apa, termasuk riwayat penyakit penyertanya, itu dideteksi. Lalu rapid test, ini dideteksi antibodinya apakah ada yang dia spesifik untuk COVID-19, antigennya apakah memang ada virus yang mirip atau memang itu virusnya si COVID ini, dan ada genos juga. Nah, baru nanti ada uji deteksi lagi yang dia sifatnya molekuler, yaitu seperti PCR, LAMP, dan uji molekuler yang lain. Nah, dari kesemuanya ini biasanya dokter bisa, atau tidak harus semua ya, kalau ini kan tahapan ya, rapid baru kalau misal dia reaktif dia baru ke uji molekuler. Tetapi beberapa deteksi di sini itu menjadi modal seorang dokter untuk menarik kesimpulan mengenai penyakit ini apa, penyebabnya apa gitu. Jadi seperti itu. Diagnosis itu dia memerlukan deteksi-deteksi gitu. Nah, untuk diagnostik molekuler sendiri itu dia eh, identifikasi ya, mengidentifikasi sesuatu gitu. Karena kita di sini tidak hanya kesehatan, walaupun core-nya kesehatan ya, tapi kita juga belajar di pertanian gitu. Nah, di sini hasil deteksi yang berbasisnya molekuler, jadi diagnostik molekuler. Jadi berdasarkan deteksi-deteksi molekuler ini didiagnosis apa gitu. Nah, metode deteksinya contoh ya PCR, LAMP, ELISA, dan blotting. Nah, hanya saja di sini karena kita memang sudah mempersempit diagnostik molekuler, maka tadi materi-materinya memang dia lebih pada hal-hal yang kemarin sudah pernah kita pelajari dan ini pengembangannya. Ini pengembangannya. Memang nama-namanya itu hampir-hampir mirip ya, deteksi molekuler. Kan yang agak berbeda itu rekayasa genetika, lalu ada anamol, ya, analisis biomolekul, dan diagnostik molekuler. Jadi ini eh, kalau teman-teman ingat, mungkin dulu di analisis biomolekuler kita hanya belajar tentang isolasi DNA. Lalu selanjutnya di apa kemarinnya DETMOL itu ada PCR, regen itu kemarin reverse transcript test ya kalau nggak salah PCR-nya. Lalu di sini dia diagnostik molekuler. Jadi deteksi-deteksi tadi, metode-metode tadi itu digunakan untuk di sini diagnosis gitu. Nah, ini sedikit mungkin untuk refreshing kita semua ya. Eh, jadi kalau kita berbicara sebagai seorang muslim gitu, dalam ajaran agama kita menuntut ilmu itu, atau lebih mudahnya gini cara, orang yang berilmu itu posisinya berbeda. Posisinya berbeda dengan orang yang dia biasa-biasa saja. Nah, ketika teman-teman di sini itu belajar susah-susah, terutama ini yang materi yang saya
akan saya sampaikan ini gitu ya, akan kita pelajari bersama-sama ini, dan nanti dengan Bu Ica, dengan Pak Gandhi ini insya Allah teman-teman akan mendapatkan kebaikan walaupun tidak langsung ketika belajar ini ya. Jadi bahkan pada ayat pertama yang turun di dalam Al-Quran itu di surat Al-Alaq ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketika kita berkaca pada ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu, mungkin teman-teman nanti bisa buka-buka lagi ya. Sekarang bukunya banyak sih. Kalau di Libgen itu tentang sejarah ilmu kemajuan ilmu ketika peradaban Islam itu berjaya. Jadi Islam ini pernah berjaya di zaman dulu ya. Ketika waktu itu mungkin kalau sekarang itu jadi negara adidaya gitu. Apa-apa ada, paling makmur, paling rukun, paling sejahtera gitu. Dulu itu pernah dalam masa-masa seperti itu. Tetapi memang karena konflik, memang ada yang ingin menghancurkan gitu. Eh, maka segala bentuk bentuk hal-hal yang mendukung peradaban waktu itu, yaitu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti perpustakaan, laboratorium-laboratorium, tempat sekolah, madrasah-madrasah itu dihancurkan. Jadi kita sekarang ini tinggal tinggal mengikuti apa cerita yang ditinggalkan oleh masa setelah itu. Karena setelah itu kan ilmu pengetahuan dengan agama itu seakan-akan dipisahkan. Padahal ilmu pengetahuan dengan agama itu ya satu. Ada banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam hadis juga, itu bagaimana orang yang berilmu itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, modal seperti ini ketika modal bahwa ilmu dengan agama ini sangat erat. Contohnya di surat ini ya yang saya sampaikan tadi Al-Alaq 1 sampai 5. Lalu nanti banyak sekali ayat-ayat di Al-Qur'an agar kalian mengetahui, hanya untuk orang-orang yang mengetahui. Itu adalah menjadi salah satu spirit utama bagi ilmuwan-ilmuwan zaman dulu. Bayangkan ilmuwan zaman dulu membuat laboratorium. Ilmuwan Islam zaman dahulu membuat laboratorium, percobaan-percobaan, dan lain sebagainya. Bahkan membuat rumus-rumus matematika, aljabar. Itu semangatnya bukan semangat ingin mendapatkan Nobel, bukan semangat ingin mendapatkan uang ya, tetapi semangat karena ini memang perintah ya, memang perintah untuk belajar. Memang memang Allah itu mencintai orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang berilmu, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan yang nggak heran waktu itu Islam sampai berjaya. Tetapi kejayaan Islam pada waktu itu dikarenakan majunya ilmu pengetahuan. Nah, yang di sini yang ingin saya sampaikan teman-teman, saya berharap tetap semangat ya, walaupun yang dipelajari ini saya yakin abstrak ya, karena memang bukan sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa dilihat setiap hari gitu. Berbeda ketika mungkin di kehutanan gitu ya, belajar mengenai pohon gitu, ada ekosistem bisa dilihat, tetapi ini kan kita ekosistemnya molekuler ya, megang protein kan susah, ada protein telur ya, kalian makan telur ceplok gitu. Tapi kan di sini enggak, yang kalian pelajari ini sesuatu yang kalian butuh berimajinasi luar biasa gitu. Imajinasinya dan benar-benar out of the box gitu. Yang biasanya nggak ada, ini dipaksakan ada. Ya, saya berusaha memahami kesulitan kalian karena saya dulu ketika mendapatkan ini pertama kali bioteknologi juga di S1. Waktu itu DNA tuh nggak bisa membayangkan ada fragmen Okazaki dan lain-lain. Wah, itu benar-benar sesuatu yang selama ini nggak ada, yang nggak bisa tak bayangkan gitu ya. Tiba-tiba harus masuk, harus tak kuasai. Nah, ini ketika teman-teman mentok, saya harapkan teman-teman bisa kembali ke semangat ini tadi. Ya, ini pencipta kita itu kita belajar. Kalian sudah terjerumus ke sini dalam tanda kutip. Kalian sudah masuk ke dalam geotek ini, ada tujuan tertentu yang ingin di ingin disampaikan oleh Allah gitu ya, melalui belajar di program studi ini. Seperti itu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengantar di deteksi molekuler.
harapannya setelah ini teman-teman kan udah semester 7 ya. Semester ini pun teman-teman ada metopon. Teman-teman sudah mulai ada seminar 1 SKS. Silakan disiapkan. Karena itu tidak bisa mendadak semua dan butuh waktu dan tenaga pikiranmu. Yang dimana ketika tidak bisa dimanage dengan baik, itu bisa menyebabkan stres yang berkelanjutan. Ini semester 6, nanti semester 7 sudah seminar proposal. Jadi silahkan nanti untuk bagaimana menyiapkan seminar proposal itu sejak sekarang. Paling mudah kalian seminar 1 SKS, lalu metodologi penelitian itu temanya sama dengan yang nanti bakalan diteliti di skripsi. Jadi kalian sudah siap sejak awal ini ya. Nanti ada KKN, belum ini nanti masih menyelesaikan laporan PKL, silahkan semuanya disiapkan dengan semangat bahwa menuntut ilmu ini memang perintah dari agama kita dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Oke, tadi saya ingin menyampaikan mengenai RPS dan timeline ya. Mungkin sedikit saya sampaikan. Sambil menunggu kalau teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini saya tampilkan timelinenya dulu. Oke, kita tunggu. Cek, suara saya apakah masih kedengaran? Masih Pak, sangat jelas. Oke, sangat Masih jelas. Bapak. Karena di tempat saya tulisannya not responding. Oke, karena ini oke. Oke, karena ini nampaknya susah dibuka. Mungkin gini aja. Timeline dan RPS saya sampaikan di e-learning sudah saya upload. Nanti silahkan dipelajari. Jika ada hal yang ingin disampaikan, silahkan ke penanggung jawab. Nanti biar dikumpulkan dulu di penanggung jawab. Nanti disampaikan ke saya. Atau memang kalau memang kalian pengen langsung tanya juga boleh. Cuma nanti kalau banyak, mending dijadikan satu ke penanggung jawab. Biar nanti saya sampaikan di satu forum gitu. Lalu selanjutnya, untuk di e-learning saya sertakan kuis tidak berhadiah. Silahkan nanti dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Insya Allah kuisnya nggak susah kok. Kuisnya berhubungan dengan diskusi yang kita lakukan hari ini. Silahkan dikerjakan sebelum 11.40. Masih ada waktu 1 jam. Kuisnya cepat, insya Allah kalian bisa mengerjakan dengan cepat. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kalau jika masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan.